يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام ألم يجدك يتيما فآوى ووجدك ضالا فهدى ووجدك عائلا فأغنى فأما اليتيم فلا تقهر وأما السائل فلا تنهر وأما بنعمة ربك فحدث. Ya, dicuci sama dicuci depan. Alam nashrah Bismillahirrahmanirrahim. والتين والزيتون وطور سينين وهذا البلد الأمين لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم ثم رددناه أسفل سافلين إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر غير ممنون فما يكذبك بعد بالدين أليس الله بأحكم الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. اقرأ باسم ربك الذي خلق خلق الإنسان من علق اقرأ وربك الأكرم من شر يرى. فانتصر صدره واستغفاره وعدد الكرسي حيبته ووقاره وامتلأت السماوات أنوارا وملئت الملائكة تحميلا وتمجيدا واستغفارا. سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله الحمد لله لا إله إلا الله والله أكبر. ولم تنزل أمه درعا من فضله وفضله إلى نهاية ثمن حمل فلمست بها توكيد رب الخلق وضعت الحبيب صلى الله عليه وسلم ساجدا شاكرا حامدا كان البدر في تمامه محل القيام صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم صلى الله على محمد صلى الله عليه وسلم. صلوا على النبي محمد. يا نبي سلام عليك، يا رسول سلام عليك، يا حبيب سلام عليك، صلوات الله عليك warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu was-sami'ul basir. Al-ayat. Yang kami muliakan Bapak Kepala SMP Negeri 1 Brodong, yang kami muliakan Ustadz Muslimin dari Lamongan, yang kami muliakan Bapak Wakasek dan Wakaurusan, yang kami muliakan Bapak Ibu Dewan Guru serta staf tata usaha SMP Negeri 1 Brodong. Dan tak lupa kepada semua teman-teman siswa-siswi SMP Negeri 1 Brodong yang berbahagia. Hadirin yang berbahagia, kami di sini selaku pembawa acara akan membacakan susunan acara pada pagi hari ini.
Memasuki acara yang kedua yaitu pembacaan ayat suci Al-Quran yang akan dibacakan oleh Rizky Syahputra dengan syari tilawah Ya Ardelia. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi 'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang terkutuk. Dengan menyebut nama Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang. Maha suci Allah yang telah memperjalankan hamba-Nya Muhammad pada malam hari dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa, yang telah kami berkahi sekelilingnya agar kami perlihatkan kepadanya sebagian tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya Dia Maha mendengar lagi Maha melihat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Yang terhormat Ustaz Muslimin, yang kami hormati segenap Bapak Ibu Wakil Kepala Sekolah, Kepala Urusan khususnya urusan kesiswaan, Bapak Ibu Guru dan Tenaga Kependidikan SMP Negeri 1 Brondong, anak-anak pengurus OSIS SMP Negeri 1 Brondong, dan anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan. Pada kesempatan yang mulia ini, marilah kita senantiasa memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya, sehingga kita pada pagi hari ini dapat melaksanakan suatu momen yang sangat mulia, yaitu peringatan Hari Besar Islam. Dalam hal ini yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam keadaan sehat walafiat. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan yang seperti ini akan senantiasa kita teruskan, akan senantiasa kita laksanakan. Terutama saya mohon dukungan kepada Bapak Ibu Guru
dan seluruh pengurus OSIS SMP Negeri 1 Brondong ini. Mudah-mudahan kegiatan-kegiatan ke depan senantiasa dapat terlaksana sesuai dengan apa yang kita programkan bersama. Yang kedua, salawat salam mudah-mudahan tetap melimpahkan kepada junjungan kita Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang telah memberikan suri toladan, memberikan contoh dan uswah hasanah, termasuk memberikan syariat kepada kita semuanya, sehingga kita senantiasa tetap di dalam jalur dinul Islam. Mudah-mudahan dengan keteladanan Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam kita senantiasa dapat mengamalkan suri teladan itu dan dapat merealisasikan dalam segi seluruh kehidupan yang ada, sehingga apabila kita senantiasa tetap memegang sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, insya Allah ini adalah sebagai bekal kita, bekal hidup kita di dunia untuk keselamatan sampai nanti di yaumul akhir. Anak-anakku sekalian yang saya cintai dan saya banggakan, kalau mungkin pada hari ini mungkin masih ada 1-2 dari teman kalian yang izin atau tidak melaksanakan kegiatan ini, mudah-mudahan ke depan kegiatan-kegiatan baik PHBI, PHBN maupun kegiatan yang lain, mudah-mudahan ke depan bisa diikuti oleh 100% seluruh siswa yang ada di SMP Negeri 1 Brondong ini. Ini adalah merupakan rangkaian kegiatan yang sudah kita programkan bersama. Apalagi dalam tahun ini, tahun pelajaran 2022-2023, di seluruh SMP negeri di Kabupaten Lamongan telah melaksanakan yang namanya kurikulum merdeka. Kurikulum merdeka adalah merupakan pangkal tolak dari seluruh rangkaian, sehingga nanti diharapkan ke depan siswa-siswi yang ada di seluruh Indonesia, khususnya di Kabupaten Lamongan, lebih khusus lagi di SMP Negeri 1 Brondong, tercipta karakter yang dia biasa sebut dengan karakter P5, yaitu karakter Pancasila yang ada di lingkungan SMP Negeri 1 Brondong ini. Salah satu kegiatan yang insya Allah akan kita laksanakan yaitu peringatan Isra dan Mi'raj Nabiullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Saya mohon nanti Ustadz Muslimin untuk memberikan hikmah Isra Mi'raj dan bagaimana amalan-amalan atau kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan, lebih khusus yaitu untuk siswa-siswi di SMP Negeri 1 Brondong ini. Paling akhir kami mewakili dari Kepala SMP Negeri 1 Brondong mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada seluruh pengurus OSIS, kepada seluruh siswa-siswi yang ada di SMP Negeri 1 Brondong ini, sehingga kegiatan ini dapat terlaksana. Saya akhiri, ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alimil ghaibi wasyahadati wa ilaihi turja'un. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma sholli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Dumateng Bapak Abdullah Taufik, Magister Pendidikan, Bapak Ibu guru SMP, sahabat keluarga besar SMP Negeri 1 Brondong yang saya hormati, anak-anakku sekalian, yang terkhusus anak-anak yang bergerak di OSIS. Saya dulu ingat, kalau nyebut OSIS itu, saya dulu ingat OSIS, ketuanya mana ya? Angkat tangan. Ketua OSIS. Ketua OSIS cilik itu, wah matoh, top. Cilik wole tapi terpilih. Anak yang terpilih itu tentu punya keistimewaan. Betul atau betul? Saya juga aktif di Pramuka. Pramuka yang dulu kalau tidak salah saya itu Praja Muda Karana. Anak-anakku sekalian, kalau kita membahas, berbicara tentang Isra dan Mi'raj, tentu kita akan belajar pada dasarnya. Dalam surat Al-Isra ayat yang pertama, ayat tadi diawali dengan Subhana, Maha suci Engkau, Maha suci kami. Kami maksudnya kami Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada ayat-ayat yang diawali dengan kata Subhana, tentu ayat berikutnya itu terkandung makna yang sangat penting, urgen untuk kita jadikan sebuah pelajaran yang luar biasa, pelajaran yang penting. Sebelum saya masuk ke sana, anak-anakku sekalian, saya ingat dalam Al-Quran itu ada ayat begini, wa idza quri'al Qur'anu fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Delok jajalan, sampean terjemah, sampean maknani. Anak-anak, sebelum saya masuk ke kuis dulu ya, dengarkan nanti supaya dapat hadiah. Hadiahnya besar. Pelajaran ayat yang saya sebut tadi, sampean itu melanggar. Jika Al-Quran, ayat Al-Quran itu dibaca, maka dengarkan. Wa ansitu, meneng. Sampai niku meneng. Kene apa kok ngono? La'allakum turhamun. Supaya sampean kabeh iku oleh rahmate sangka membaca Al-Qur'an. Saya lanjut. Karena di dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu adalah peristiwa yang sangat agung. Mengapa dikatakan seperti itu? Coba angkat tangan. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada pelajaran yang agung. Mengapa seperti itu? Coba angkat tangan dari anak-anak, bebas semua. Oke, ke sini. Di dalam peristiwa Isra Mi'raj itu ada pelajaran yang agung, pelajaran yang penting, pelajaran yang sangat besar.
hikmahnya bagi kita. Apa itu? Mungkin dapat ilmu tentang Islam. Mungkin sing mboten kapan-kapan iki bakal tobat. Siapa namanya? Tika Bucahayu. Ini Pak Imam. Ini di foto. Saya kasih hadiah bonus. Ini bonus. Anak Tika berani maju ke depan. Berani Allah menghibur. Allah menghibur hati Rasulullah Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Mengapa Rasul Muhammad dihibur? Rasul Muhammad sebelum itu diuji oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan ujian yang luar biasa. Coba perhatikan ujiannya. Pamannya Rasulullah itu meninggal dunia, disusul oleh istri Rasulullah Siti Khadijah itu juga meninggal dunia, yang dikenal dengan peristiwa Amul Hus. Nah, siapa nama paman Rasulullah itu? Coba angkat tangan. Angkat tangan lagi. Sebelah harusnya akan lebih besar lagi, ditingkatkan. Selain topi ada plusnya nanti, plus jajan. Ini ya, ini namanya siapa? Abu Thalib. Urusan berbeda lagi berbeda. Soalnya aku ini nonggone berdiri di depan Pak Kapolres, itu aku yang bujang. Tapi ojo nervous teman-teman sampean. Ya, namanya Diva, kelas 9A. Bagus, bocah ayu pinter bisa dan kendel pinter. Ya. Siapa namanya tadi? Paman Nabi? Abu Thalib. Betul anak-anak? Betul? Lah kok aku jawab sampean. Berarti kan sampean rawani maju. Foto Pak, foto. Sama Tika di foto. Oke ya. Dulu. Saking berdiri. Abu Thalib, namanya paman Nabi itu Abu Thalib. Kok sepenting itu toh Pak? Abu Thalib itu backingannya Nabi, karena Abu Thalib itu sukuku Quraisy. Khadijah backingannya Nabi bojone. Tapi Khadijah itu ketika belum jadi istri Rasulullah sampai menjadi istri Rasulullah itu janda terkaya. Itu backingannya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena ujian keimanannya harus dipertaruhkan. Itu yang pertama. Yang kedua, dalam peristiwa Isra dan Mi'raj itu Nabi Muhammad diberi perintah sholat. Kata Pak Kepala tadi, diperintahkan sholat yang pertama. Perintahnya kepada Rasul itu 50 rakaat. Berapa? 50 rakaat. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menemui sahabat yang sudah meninggal, Rasul maksud saya, Rasul yang sudah meninggal lebih dulu, yaitu Nabi Musa. Muhammad, lah kok balik ngono wae awakmu? Ngenyang dong. Jadi kalau bahasa sekarang kan Nabi Muhammad diberitahu ngenyang dong.
jaluk keringanan mbek Gusti Allah. Sampean kuat untuk melakukan sholat 50 rakaat dalam sehari semalam. Apakah umatmu nanti kuat? Berpikir balik. Ketemu Allah malih dikai ngenyang seret 5 rakaat 45 karek 40 karek 35 karek 30 sampai tinggal 5 waktu 17 rakaat. Bisa singkat iku ya, tak singkat iku. Jadi nggak usah koyono pondokan, membaca kitab satu persatu, tidak usah seperti itu. Itu yang kedua, mendapat okare 30 sampai tinggal 5 waktu 17 rakaat. Bisa singkat iku ya, tak singkat iku. Jadi nggak usah koyono pondokan, membaca kitab satu persatu, tidak usah seperti itu. Itu yang kedua, mendapat perintah sholat. Maka sholat ini sebuah amalan yang sangat amat penting untuk kita berhubungan langsung dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi ibadah satu-satunya yang langsung kita komunikasi dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala itu ibadah sholat. Kalau sholat wajib yang 5 waktu jumlahnya 17 rakaat itu adalah namanya wajib, tidak boleh ditinggalkan. Kemudian selain perintah sholat wajib itu, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu memberikan ajaran kepada umatnya untuk melaksanakan ibadah sholat tambahan yang dihukumi oleh para fuqaha itu adalah sholat sunnah. Ada sholat rawatib. Tahu sholat rawatib? Tahu sholat rawatib? Angkat tangan, sebelah barat dulu. Angkat tangan. Sholat rawatib, sholat sunnah rawatib. Angkat tangan. Ya. Oh, itu siap no topi nih. Itu siap. Nah, Khusus yang lanang. cocok itu. Apa? Sholat sunat rawatib. Sholat 2 rakaat yang dilakukan sebelum dan sesudah sholat 5 waktu. 5 waktu. Bener? Sohe 100 beji nih. Nek ono beji 130 ya tak kayak 130. Oke, terima kasih. Betul dulu Pak. Iya. Ya, terus sholat sunat sebelum 2 rakaat sebelum apa? Isya, sebelum maghrib, sebelum asar. Itu ada sholat sunat 2 rakaat masuk ghairu mu'akkada, dilakukan dapat pahala. Biasa-biasa sunnahnya itu tidak dilakukan, tidak berdosa. Hadirin yang saya muliakan, tentang sholat ini Bapak panitia, ini saya tidak menggurui, tidak mengandani, tapi keterangan agama itu kan perlu dijelaskan. Di dalam Islam ada sedikit perbedaan. Kalau tentang mazhab fuqaha ahli fikih itu biasa.
biasa. Kita SMP, anak-anak SMP N1 Brondong, setelah nanti menerima penjelasan dari saya ini, termasuk Bapak Ibu guru, ojo kaget terus menjadi hal yang sekiranya wah aku besok meneh ora ngarah ngomong Pak Musli gitu. Saya disuruh ke sini penghormatan Bapak. Berapa tahun saya bergaul dengan bapak-bapak semua, tapi saya pernah sekali, tapi itu terpaksa Pak. Saya pernah sekali itu terpaksa. Begini, kita sholat itu kan ada syarat dan rukun. Ada syarat-syaratnya sholat, ada rukunnya sholat. Apakah syarat itu? Ya, pengertian syarat. Coba angkat tangan. Mau daerah sono, saya di daerah sono. Angkat tangan. Syarat, pengertiannya syarat. Syarat-syarat sholat. Loh, Rano ya kan Rano ya wis tak terusno Rano. Ya berarti hadiahnya kan aman. Anak-anak, yang dikatakan syarat itu jenenge syarat, suatu perbuatan yang harus kita miliki, yang harus kita punyai sebelum kita melakukan sholat sampai kita melakukan sholat. Itu namanya syarat. Saya ulangi lagi. Ayo tirono suatu perbuatan yang harus kita miliki sebagai syarat untuk melaksanakan ibadah sholat sebelum sampai ada pelaksanaan sholat. Ini operator topan ini ikut sentimen ya. Kable. Mau khawatir terus Pak Sis ini mau sentimen wa aku. Oh Pak Kin ini nerangno kok iso ana syarat rukun dan masuk ana perbedaan, barang kan tidak boleh gini. Saya jelaskan. Perbedaan itu adalah hal yang biasa di dalam ulama fikih. Itu tadi syarat. Apa contohnya syarat itu? Coba sampean kalau mau sholat, mau akan melakukan sholat, apa yang harus Anda penuhi? Suci dari hadas, suci dari najis. Hadas itu yang berhubungan dengan anggota badan kita. Ya contohnya yang bagi perempuan menstruasi kan sudah biasa. Calanang-lanang itu apa dikandani ini, satu belakang ini loh. Kemudian itu bagian yang hadas, bagian najis, sesuatu yang hilang yang harus dibersihkan dengan berwudu. Kentut, kencing, kena tai, ditabrak anjing. Tidak, saya tidak masuk terlalu jauh. Ada najis mugholado, ada najis mutawasito, ada najis mukhof. Bapak tidak terlalu jauh lah. Itu syarat-syarat sholat yang harus dipenuhi. Sehingga hati-hati, sampai hati-hati. Kalau sekolah karena diwajibkan jamaah sholat duhur, maka pakaiannya juga harus dijaga, kesuciannya harus dijaga. Ojo terus buang air kecil, ngadeg cewek irarse pisan, bariku terus geruduk ikut sholat. Maka harus diubah. Pengertian itu harus didapat dan perlakuannya harus diubah. Karena kalian itu syarat yang lain adalah balik. Balik itu perempuan sudah menstruasi
yang laki-laki sudah pernah mimpi basah. Pak, aku nggak tahu mimpi basah, tapi aku tahu mimpi digebur. Digebur nggak tahu. Tidak, itu mimpi basah itu keluar sperma. Mimpi mbek wong ayu terus keluar sperma sampean. Ada lagi, kalau belum pernah mimpi, nang-nang, nek sampean urung tahu mimpi basah, mimpi terus terepeh, ya sampean umure piro? Nek wis 10 tahun ke atas, maka sampean yang laki-laki itu tandanya sudah balik. Nabi itu menyuruh pada umatnya, ajarilah anakmu sholat, perintah anakmu sholat manakala anakmu itu sudah berumur 7 tahun. Kalau sudah berumur 10 tahun kok isek ra gelem sholat, maka fadribu, pukullah dia. Cuma pukul itu ya jangan seperti Mike Tyson. Terus anaknya isek 10 tahun disodok uangnya gini yang belimpang yo, wah yo bahaya. Itu tidak seperti itu. Fadribu itu memukul dengan pelajaran, memberi pelajaran pada anak. Itu sebagian daripada syarat-syarat sholat. Kita wajib sholat. Jadi sholat itu ada syaratnya. Kemudian yang nomor 2 tadi, selain syarat, apa itu? Rukun sholat itu adalah suatu pekerjaan, suatu perbuatan yang dilakukan mulai kita sholat sampai kita mengakhiri sholat. Coba angkat tangan. Apakah pengertian sholat itu? Ayo anak-anak, sing wetan kok durung belas, kembali. Sing wetan kok durung angkat tangan belas. Oke ya. Kesini. Sholat loh, betina sholat tuh iso. Pak, sholat itu ini loh Pak. Ngono wis cukup ngono wae. Wong sing salah kanca sing salah tak kaya hadiah. Ya mek nguji lah, belum maju ngene guys, gede-gede karuan dikai topi sampe cicir ngono. Nggak ada, saya lanjut. Engko ndak mergo sering iki ndak kepanasan. Rukun sholat itu adalah sebuah perbuatan atau pekerjaan ketika kita melakukan sholat, artinya kita sudah takbiratul ihram sampai kita pada salam. Sholat itu adalah, ini pengertiannya, kalau menurut bahasa sholat itu doa. Coba sholat itu kan dalamnya kan doa semua, ya toh? Iya, doa semua. Allahu Akbar, kita dengan mengangkat tangan. Nuwun saya Bapak, ibu sing guru agama. Bapak muslimin itu terus dianggap guru ya. Jangan seperti itu. Makanya diundang rene kan tak jelas apa-apa. Kita mengangkat tangan. Ya, kita mengangkat tangan. Kita mengangkat tangan itu ada yang melakukan takbiratul ihram. Itu Allahu Akbar. Dasarnya itu setentang dengan pundak. Kalau madhab ikut madhabnya Imam Syafi'i, iki hati-hati ini. Allahu Akbar. Daun telinga. Ono sing ngarani sampai iki. Lah macam dewek iki ora tahu moco-moco ngonoku. Wong aku iki ya urung tahu al kitab Imam Syafi'i, tapi dikandani kiai ini. Seperti itu. Ada yang takbiratul ihram itu begini. Allahu Akbar. Sampai apa nih? Ada yang wetenge gede bisa nih. Kaya aku ini. Allahu Akbar. Ada sendakep itu seperti ini.
Ada sejatep itu seperti ini. Ini perbedaan Pak Sis. Jangan dibikin sebuah apa itu oh ini madhabe Muhammadiyah, ini madhabe NU. Tidak ada Muhammadiyah, tidak ada madhabnya Muhammadiyah, dan tidak ada madhabnya NU. Itu sengerti saya Pak. Madhab itu imam-imam fuqaha, imam fikih yang dulu sudah ada. Kalau yang dikenal di Indonesia yang 4 itu, madhab Imam Syafi'i, Imam Hanafi, Imam Hambali, Imam Malik, itu yang terkenal. Itu yang terkenal. Yang lain-lain masih banyak. Maka bukan perbedaan itu yang harus kita tonjolkan. Anak-anak dengarkan, ini dengarkan, penting soal ini, penting. Kalian generasi muda yang nantinya akan mengganti bapak-bapak kita semua. Perbedaan-perbedaan fikih itu adalah hal yang biasa. Maka tidak layak, tidak seharusnya tahun 2023 ke atas terus ada perbedaan-perbedaan yang menonjol tentang hal-hal yang syarat rukunnya sholat bagi Muhammadiyah dan bagi NU. Kalau yang itu menjadikan perbedaan itu sampai meruncing, maka belajar lagi. Ya apa ya? Ya apa ya? Coba sekarang saya tunjukkan, saya kasih contoh. Doa iftitah setelah kita takbir Allahu Akbar, ono sing sakmene, ono sing sakmene, ono sing sakmene, bahkan ono sing ini. Allah. Ada orang pernah dijumpai itu semua sah semua. Urusan lemah, urusan kuat itu kan bagi mereka yang melakukan sendiri, bukan itu anak-anak semua. Itu takbiratul ihram. Tentu kita kepingin yang sempurna kalau kita dalam keadaan normal. Kemudian saya lanjut, setelah takbiratul ihram itu kan ada doa iftitah. Doa iftitah itu macam-macam. Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsira wa subhanallahi bukratan wa asila inni wajjahtu dan seterusnya. Oke, teruskan kalau sudah sampean berdoa iftitah seperti itu. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khotoyaya sampai teruskan seperti itu. Dalam sholat bacaan doa iftitah itu hukumnya sunnah. Kalau Allahu Akbar dan Allahumma ba'id beda tak Pak lafalnya? Beda lafalnya. Sah atau enggak itu bacaannya? Sah. Kenapa itu dikatakan perbedaan? Salah itu nak. Karena kita diajari ada dasar-dasar seperti itu. Kemudian yang rukun itu baca Fatihah sampai terus ada ruku, ada bangkit dari ruku, ada sujud, ada tasawuf awal bila sholat dulu sunnah atau wajib tasawuf awal? Sunnah atau wajib? Sunnah. Lali Pak, gak apa-apa. Sebagai makmum tidak usah yang putra baca subhanallah. Wis ngerti soalnya. Iku jenenge makmumnya cerdas. Pak piye Pak? Nek aku wis kadung Pak, subhanallah. Ya wis. Aja subhanallah, sing ra ala iku subhanallah terus ben ikut koncone iku gak oleh. Oh, namanya keliru untuk diedit jadi kontrol nih. Adani dong ngarep sampai sok ngarep itu nggak boleh. Ya, itu yang nggak boleh. Sujud, kemudian kita seterusnya sampai terakhir adalah tasahud akhir. Akhirnya kita salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Toleh ke kanan. Ada nggak yang baca imam? Atau kita sendiri assalamualaikum. Ya, assalamualaikum warahmatullahi melengah. Sah tanda ini? Sah. Beda tanda?
beda, tapi tidak masalah. Itu tidak masalah. Hal-hal semacam itu harus kita pahami mulai sekarang, sehingga besok nek sampean gede ngerti, sehingga Indonesia itu nanti akan toleransi beragama kuat, pemimpinnya dari NU, dari Muhammadiyah, orang-orang yang tafakuh fiddin, insya Allah ini yang nantinya menjadikan Indonesia baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kemudian selanjutnya anak-anakku semua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ini adalah panutan umat. Kita diwajibkan untuk mengikuti perilaku sunnah Rasul Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Coba dengarkan, jangan berbicara. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nanti orang jenis uswatun hasanah itu, uswatun hasanah. Sungguh pada diri Rasulullah Muhammad itu adalah ada contoh yang baik. Coba sampean sejarahnya Rasul ketika menjalankan misi dakwah, Rasul diludahi. Lah kok saiki ngono? Pak Muslimin terus kalau ngene iki, ceramah suwi ne moro bareng jembus diludahi, cekel-cek banting. Rasulullah tidak, bahkan sahabat Umar yang mau ngoyo ojo jarno. Dene iku jahil, dene iku mergo durung ngerti. Maksudnya orang tersebut belum dapat hidayah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Adakah mubalik sekarang sampai seperti diri Rasul? Nah itu contoh dari diri Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Kesabarannya luar biasa. Rasulullah itu punya 4 sifat wajib Rasul. Ini kuis sifat wajib bagi Rasul. Ada 4 saja. Wah, ini aslinya iso, ini aslinya. Tapi isin malu-malu kalau mau ke depan ini. Raden, yo Pak jawab kono, yo oleh dia jawab kono. Oke ya, ngono. Iku mau meneh? Bukan. Iya, kok nasi kental itu terus ini. Aku taruh kopi wae wah. Namanya siapa? Mawar merah tuh. Mawar putih. Mawar kecobaan. Mawar. Apa nak? Sidik amanah tablik fatona. Pinter jos. Tak tambahi jeruk. Sekilo aman. Sakit. Enggak bisa. Masa sakit. Nggak boleh bohong, berucap sidik, amanah, tablet, patronah, aku saya bohong. Tablet itu segini itu. Sakit Pak, ayo. Ya, estimasi ya. Aku nih rasa kan iso ngotot-ngotot, tapi nek wis iso kan aku ego. Ono sidik iki yo jenenge bapakmu tanggomu sidik iku. Sidik itu benar, beliau Nabi itu kata-katanya, perbuatannya itu selalu benar. Sidik, amanah, apa amanah ini? Dapat dipercaya, nih jajan, rai ngutil,
duwe 1000 terus jupuk loro kaya jenenge ngupil. Moro gede iki jenenge nyolong apa nurake. Moro gede meneh jenenge rampok. Moro gede meneh jenenge korupsi dulure kabeh iku. Jadi amanah tabligh. Apa tabligh? Menyampaikan. Contohnya kowe Pak Usul ngene iki. Agama disampaikan, jadi nanti ada kekhilafannya pribadi ya dimaafkan. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Dari mana kita cerdas? Anak-anakku, sing lanang, ganteng-ganteng. Cerdas itu berkaitan dengan otak. Iki buat ngawasi jambu sintet atau sisi. Ataupun dikasih dua sisi wasis. Kalau dikasih liane, aku nih dikasih liane kan tambah seneng. Order awasi. Tapi nih aku dikasih dua. Iki ketok iku big menu. Ono apa nih dia? Salahku yang opo. Ancamannya gue bengi. Iya, barangkali membawa rambu-rambu gitu. Membawa rambu-rambu. Jadi terus memperhatikan. Nah, tambahmu orang kosen ini. Apa? Bener kosen? Konsentrasi. Kudaranya nih. Aman buat ngawasi ini konsentrasi kudar. Sidik, amanah, tabligh, fatonah. Kita harus punya kecerdasan. Caranya kita ngungkal otak adalah dengan belajar. Apa kata Quran? Ayo saya ikra. Bahasa kita sekarang literasi. Kita harus suka membaca. Yo anak SMP 16 ora gelem maca, apa dikongkon ringgone perpustakaan iku ngobraki dhewe wajib kadani buah kira-kira Pak Usul iki. Ngawur Pak Imam ngawur. Maka kebiasaannya begitu. Anak-anak itu kalau disuruh berkunjung ke perpustakaan itu biasanya getaki. Jadi ngumpet-ngumpet, tinggal jajan, guru ora ngawasi, akhirnya malah jajan ora sidol perpus. Padahal itu perintah Allah. Apa? Membaca. Ikra, bacalah. Kata Muhammad ketika itu, ma'ana biqori. Yakin aku malaikat Jibril. Aku ra iso maca makilan. Lah kira Quran disampaikan oleh Muhammad Rasulullah, orang Arab ya orang ngandel. Wah Muhammad ini opo kadang itu tukang sikir sopo, dianggap Al-Quran itu syair atau sih. Jadi ikra qara'a itu baca tulis. Kita harus meyakinkan Bismillahirrahmanirrahim. Ilmu kita yang memberi adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Guru-guru kita pahlawan tanda jasa, ya, pahlawan tanpa tanda jasa itu bagai wasilah untuk mengajarkan ilmu, membimbing kalian agar kalian ngerti bisa itu guru. Jelas ya? Maka patuhilah guru-gurumu, hormatilah guru-gurumu sesuai dengan penghormatan yang diajarkan oleh Rasulullah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Begitu ya? Setuju? Temenan? Semoga peringatan Isra Mi'raj pada hari ini membawa keberkahan, kita mendapatkan ilmunya sehingga kita nantinya mampu mempraktekkan.
dari ajaran iman. Rasul itu diuji oleh Allah keimanannya. Rasul itu diberi perintah sholat. Itu termasuk hikmah daripada peristiwa Isra dan Mi'raj. Barangkali itu yang bisa saya sampaikan, karena suasana terik matahari senajan redup-redup awalnya, tapi saya pikir cukuplah, besok disambung lagi. Yupainten legem setrika iso Pak. Cekap semanten atur kula billahi taufiq wal hidayah war ridha wal inayah ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Penutup atau doa. Sebelum acara kita tutup, perkenankanlah kami di sini mengucapkan terima kasih banyak atas partisipasi hadirin sekalian dalam acara di pagi hari ini. Dan apabila kami membawakan acara terdapat kesalahan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Untuk doa akan dipimpin oleh Ustadz Poim Khairul Anam, SPD MPD. Kepadanya disilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin, hamdan li'ami wa yukafi mazidah. Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika sultan. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan tunjina biha min jami'il ahwali wal afat wa ta'dilana biha jami'al hasad wa tutahhiruna biha min jami'i sayyi'at wa tarfa'una biha indaka 'ala darajat wa tuballighuna biha ahsal ghayat min jami'il khairati fil hayati wa ba'dal mamat. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna minal muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah keberkahan kepada kegiatan pada pagi hari ini. Semoga anak-anak kita bisa meneladani suri tauladan yang diberikan, yang dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya Allah ya Rahman ya Rahim, berikanlah kami kesehatan, berikanlah kami kebahagiaan, dan berikanlah kami rezeki yang halal barokah. Rabbana dzalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.